Bayangin nih, lo abis ngerawat pasien, susah payah banget gitu kan, selama 1 jam. Lo ngos-ngosan, keringetan, otak lo jalan muter-muter merespon setiap gerakan pasien yang kompensasi sana-sini. Capek banget pasti itu. Banget kan? Tapi, begitu lo duduk di depan komputer, di rekam medis lo cuma nulis pasien latihan jalan 10 menit. Udah gitu doang. Ya ampun. Lo tau nggak? Di mata profesi kesehatan lain, tulisan satu kalimat lo itu bernilai sama persis kayak kerjaan orang awam yang lagi nemenin kakeknya jalan suara di taman. Sakit gak sih dengernya? Asli sakit banget sih itu. Nah, halo Visio Muda. Welcome back di sesi obrolan kita di Next Gen Visio. Movement Revolution. Setuju banget gue. Pembukaan lo barusan ibarat tamparan realita yang sering banget kita hindari di lapangan. Iya benar, kita tuh kadang suka denial gitu loh. Persis. Padahal kan sistem gerak biologi manusia itu dinamis banget. Setiap repetisi gerakan butuh pengawasan tajam dari pakar gerak ya kan? Setuju gue. Tapi sayangnya, kehebatan otak dan tangan kita itu sering menguat gitu aja. Cuma karena kita gagal menuliskannya di atas kertas. Nah, keresahan ini nih yang mau gue bawa dan bongkar habis-habisan hari ini. Ini kejadian real di lapangan ya. Gue sering banget dengar keluhan dari Visio Muda, dan gue sendiri, gue pernah kok ngerasain fase itu. Fase yang pas kelar jaga shift itu ya? Iya, pusing 7 keliling pas kelar jaga shift, pasien ada 15, terus disuruh nulis laporan suap. Spesifiknya tuh di kolom O, atau objektif. Kolom yang paling sering bikin bingung ngerangkai katanya. Bener banget. Kalau kita habis ngasih intervensi alat yang canggih-canggih, nulisnya tuh berasa gampang dan keren kan? Ada parameter frekuensi, intensitas, durasi, gitu-gitu. Parameter fisikanya jelas lah ya. Nah, itu. Tapi giliran nulis dokumentasi buat latihan fungsional, kayak latihan jalan, terus latihan transisi berdiri dari duduk, atau naik tangga, tulisan gue kok malah mirip nulis buku diary atau catatan gym murahan ya? Catatan gym murahan. Tapi itu keresahan massal sih sebenarnya. Latihan fungsional ini sering banget diremehkan kelihatannya dari luar. Padahal susah loh itu nerapinnya. Banget. Justru disitulah letak kemampuan paling tinggi seorang fisio. Makanya, obrolan kita kali ini punya satu misi spesifik. Kita bakal membedah tuntas gimana caranya merombak isi kolom O di SOAP lo, khusus untuk latihan fungsional. Oke, targetnya apa nih? Targetnya, tulisan Visio Muda harus bertransformasi dari sekedar rutinitas harian menjadi skilled care, sebuah layanan yang memang menuntut keahlian tinggi dan nalar klinis. Bukan sekedar nemenin jalan. Oke, biar jelas nih ya, kita samain frekuensi dulu. Intinya, kita mau tulisan kita itu bikin siapapun yang baca, entah itu dokter bedahnya, kepala kliniknya, atau sesama fisio, langsung bergumam, wah, ini beneran pakar sistem gerak yang nulis. Tepat banget. Nggak mungkin bisa dilakuin sama caregiver biasa, gitu kan arahnya? Tepat. Kita mulai dari akar masalahnya dulu deh. Perbedaan mendasar antara dokumentasi yang skilled dan non-skilled. Gimana tuh bedanya? Kelemahan paling umum yang sering gue temuin dari laporan teman-teman Visio Muda adalah mereka mendeskripsikan latihan fungsional itu sebatas pada apa yang dilakukan oleh pasien. Oh, yang kayak contoh gue di awal tadi ya? Nah, iya. Contohnya ya, kalimat lo tadi. Pasien latihan naik 5 anak tangga. Atau pasien latihan squat 3 kali 10. Itu jelas non-skilled. Bentar. Kenapa bisa non-skilled? Ya, karena anak SMP pun kalau lo suruh ngitungin orang squat 10 kali, ya bisa-bisa aja kan. Nggak butuh kuliah bertahun-tahun. Tunggu, gue potong dulu nih. Gue mau nge-challenge pernyataan lo yang ini. Boleh, silakan. Di atas kertas, teorinya emang begitu. Terdengar ideal banget lah pokoknya. Yeah. Tapi realitanya di klinik nih bos, dengan load pasien yang gila-gilaan, kalau kenyataannya si pasien emang hari itu cuma latihan jalan bolak-balik selama 10 menit, karena toleransinya memang mentok segitu, masa gue harus ngarang cerita bohong biar tulisan gue kelihatan canggih? Gue paham maksud lo. Ya kan kita punya kode etik juga buat nulis rekam medis apa adanya. Terus gimana urusannya sama waktu? Boro-boro nulis sastra, jam 9 malam aja gue kadang belum pulang kelar nulis gituan. Nah, ini poin yang krusial banget. Bukan berarti lo harus ngarang cerita bohong, apalagi nulis novel sastra yang panjang lebar. Sama sekali bukan gitu konsepnya.
Terus gimana dong? Kuncinya itu ada pada pergeseran subjek tulisan lo. Lo harus menggeser fokus dari apa yang pasien lakukan menjadi apa yang fisio ketahui, analisis, dan modifikasi selama pasien itu berjalan. Apa yang fisio ketahui dan modifikasi? Oke. Biar gampang gue kasih analogi nih ya. Laporan kolom OLO itu selama ini perlakuannya persis kayak resep masakan. Padahal seharusnya rekam medis itu adalah catatan laboratorium. Bentar, analogi resep masakan ini maksudnya gimana? Coba lo breakdown dikit. Kalau resep masakan kan sifatnya instruksi pasif ya. Lo tulis bahan A, campur bahan B, masak 10 menit selesai. Iya, tinggal ngikutin aja kan? Betul, siapa aja yang bisa baca, tinggal ngikutin instruksi itu tanpa perlu mikir. Pasien squat 3 set, istirahat 1 menit. Itu resep masakan. Oh, paham gue sekarang. Terus kalau catatan laboratorium? Kalau catatan lab, kolom O itu seharusnya merekam dinamika real-time dari sebuah sistem biologi yang terus berubah. Waktu pasien lo jalan 10 menit, sistem kardiovaskularnya merespons. Adaptasi neuromuskularnya bekerja. Ada otot yang kelelahan. Ada kompensasi postur. Benar juga. Nah, lo sebagai fisio, mata lo pasti ngelihat perubahan-perubahan itu kan? Otak lo jalan kan pas nemenin dia? Gue mulai nangkap nih arahnya. Jadi kalau gue cuma nulis latihan jalan 10 menit, gue tuh secara nggak sadar menurunkan kasta gue sendiri. Cuma jadi kayak mandor olahraga yang megang stopwatch doang. Persis banget, mandor olahraga. Padahal otak gue kan jalan. Pasien ini jalannya miring nih karena otot gluteusnya lemah. Terus gue ngasih tahanan atau ngebenerin pola langkahnya. Harusnya proses mikir dan modifikasi itulah yang masuk ke catatan lab gue, gitu kan? Nah, itu dia. Tulisan skilled itu berfungsi untuk membuktikan bahwa, latihan fungsional ini sangat berbahaya, atau setidaknya nggak bakal efektif lah mencapai tujuan, kalau nggak diawasi dan dimodifikasi langsung oleh seorang pakar gerak di detik itu juga. Oke, mindsetnya udah dapet banget nih, keren. Sekarang, mari kita turunin konsep catatan laboratorium ini ke ranah implementasi, biar fisio muda bisa langsung praktek besok pagi di klinik. Boleh? Kita bedah pelan-pelan. Gimana cara persisnya kita merangkai kata? Biasanya kan latihan fungsional itu nggak lepas dari yang namanya pegang-memegang atau ngasih bantuan fisik secara langsung ke pasien. Betul, kita bedah dari komponen tingkat bantuan fisik dulu ya. Dalam standar APTA, tingkat bantuan itu punya kerangka ukur yang spesifik banget, yang kita kenal sebagai level of assistance. Oh, yang max E, mod E, gitu-gitu ya? Iya, di sini ada level-level kayak maximal assistance atau max E, moderate assistance atau mod E, sampai minimal assistance dan independent. Nah, ini nih. Ini yang dari dulu di bangku kuliah sering banget bikin gue berantem sendiri. Kita tuh sering banget diajarin singkatan-singkatan itu, disuruh ngapalin, tapi jujur prakteknya di lapangan tuh abu-abu parah. Abu-abu gimana maksud lo? Gue kasih skenario real ya. Ada pasien stroke hemiparese, badan sebelah kirinya lemah banget kan. Pas latihan berdiri dari duduk, dia nyender berat banget ke badan gue. Sampai pinggang gue rasanya mau copot nahanin dia. Iya, sering banget tuh kejadian. Pertanyaan gue, itu dihitung 50% bantuan yang berarti mod A, atau udah masuk 80% bantuan alias max A? Gimana coba cara kita menakar presentasi itu secara objektif di tulisan, bukan cuma nebak-nebak pakai feeling doang? Wih, itu pertanyaan yang excellent banget. Kesalahan fisio muda adalah menganggap persentase itu cuma soal seberapa berat kiloan beban pasien yang kita angkat fisiknya. Lah emang bukan gitu ya? Bukan. Persentase di level of assistance itu intinya tentang kontrol gerak dan keamanan. Kontrol gerak. Ya, pasien stroke lo yang tadi, kalau lo lepas tangan lo sedetik aja, apakah dia langsung jatuh terjerembab, nggak bisa ngontrol badannya? Pasti jatuh sih itu, gubrak langsung. Nah, kalau iya, itu jelas max A. Karena lo yang mengontrol mayoritas posturnya dan menjamin keamanannya 100%. Oh, gitu cara mikirnya. Berarti bukan cuma nulis dibantu saat berdiri, tapi harus dikasih konteks kenapa dia dibantu. Persis. Dan disinilah letak skill nulis lo. Alih-alih lo cuma nulis latihan situ stand dengan max A, lo perjelas mekanismenya di kalimat itu. Contoh kalimatnya gimana tuh? Lo bisa nulis kayak gini. Latihan sit to stand 10 repetisi dengan max A pada area pelvic dan transisi kiri untuk mencegah hilangnya keseimbangan akibat ton otot yang rendah. Wow. Lihat badannya kan? Lo menjelaskan di mana tangan lo berada dan mengapa tangan lo harus ada di sana. Gila, merinding gue dengernya. Coba deh, lo yang lagi dengerin obrolan ini sambil nyetir atau lagi ngetik laporan di pojokan klinik, bandingin deh.
Jauh banget bedanya. Ini emang beneran butuh tangan seorang profesional terlatih. Betul, nggak sembarangan orang bisa megang. Kalau caregiver biasa yang megang, salah narik tangan dikit aja, bisa dislokasi bahu tuh pasien stroke-nya. Benar banget. Nah, itu kan baru dari segi bantuan fisik ya. Praktek di lapangan tuh, kadang kita ngasih bantuan fisik cuma dikit, tapi mulut kita yang nggak berhenti ngoceh ngasih instruksi ke pasien kan? Wah banget, teriak-teriak kita kadang, "Ayah pak, badannya tegak, lututnya jangan masuk, bokongnya dikencengin," itu kan yang paling sering kejadian. Iya bener. Nah, ngomongin instruksi, ini kan masuk ke ranah istilah cueing. Isyarat gitu ya. Sejauh mana sih cueing ini punya dampak buat nunjukin kita memberikan skilled care di laporan? Dampaknya masif banget. Bantuan buat sistem saraf itu nggak cuma melulu lewat topangan fisik yang berat-berat, tapi juga kognitif dan sensorik. Benar-benar. Kita punya verbal cue untuk instruksi lisan, tactile cue melalui sentuhan ringan untuk proprioception, dan visual cue pakai cermin atau target pandangan. Lo punya contoh kasus pasien real nggak yang sering lo hadapin soal cueing ini? Banyak banget sih. Lo ngerasa gini juga nggak sih? Skemanya gini, pasien lagi rehabilitasi pasca cedera lutut, disuruh gerakan lateral step down, turun dari box pakai satu kaki gitu. Oke, kebayang? Terus setiap kali dia turun, lututnya goyang dan masuk ke dalam alias valgus. Kalau gue cuma teriak dari jauh, "Pa, lututnya lurusin!" Seringnya sistem saraf mereka tuh nggak nangkap. Lututnya tetap aja bengkok ke dalam. Iya, karena instruksinya terlalu umum kan buat otaknya. Betul, akhirnya gue deketin, gue kasih sentuhan ringan pakai 2 jari di panggul bagian sampingnya, sambil gue bilang, "Dorong jari saya pakai panggul Bapak." Ajaibnya, lututnya langsung stabil. Pasien otomatis benerin posisinya sendiri. Nah, cakep banget. Mari kita bedah kenapa sentuhan sakti lo itu bisa bekerja secara biomekanik. Lutut yang masuk ke dalam atau knee valgus itu, seringkali akar masalahnya kan bukan di lututnya, tapi di panggul. Gluteus mediusnya kan? Tepat. Otot gluteus mediusnya gagal menstabilkan panggul, sehingga tulang femur rotasi ke dalam. Sentuhan 2 jari lo tadi, yang kita sebut tactile cue, memberikan proprioceptive feedback secara langsung ke korteks motorik si pasien. Otaknya langsung ngeh gitu ya? Iya, otaknya jadi sadar, oh area ini toh yang harus diaktifkan buat nahan stabil. Itu adalah aplikasi neurofisiologi tingkat tinggi lo. Gila, keren banget dengernya. Terus gimana cara merangkum ilmu setinggi itu ke dalam satu kalimat simpel di kolom O tanpa harus nulis skripsi berlembar-lembar? Gampang. Lo cukup nulis, diberikan tactile cue ringan pada gluteus medius sisi kanan untuk memfasilitasi aktivasi dan mencegah kompensasi knee valgus selama lateral step down. Wah, cakep. Begitu lo nulis kalimat itu, kelihatan banget clinical reasoning lo jalan. Lo mendiagnosis masalah geraknya secara real time, dan lo ngasih intervensi yang sangat presisi detik itu juga. Asli, mind-blowing sih ini. Ngomong-ngomong soal susahnya ngasih cueing yang pas biar nyambung ke otak pasien, gue jadi kepikiran sesuatu nih yang lagi lumayan viral di medsos. Wah, apaan tuh? Lo tahu nggak tren blindfold cueing challenge yang lagi rame dibikin sama anak-anak visio Gen Z di TikTok atau IG gitu? Waduh, gue agak kurang update nih kalau soal challenge-challenge ginian. Gimana tuh mainnya? Ini game yang sebenarnya nyebelin, tapi seru abis. Jadi visio ditutup matanya, terus disuruh ngasih instruksi gerakan lisan ke temennya yang pura-pura jadi pasien. Tapi ada tapinya nih. Apa tapinya? Dilarang keras pakai istilah anatomi. Gak boleh sebut nama otot, gak boleh sebut persendian, bahkan dilarang pakai kata angkat atau luruskan. Wah, susah dong. Makanya, gue tantang lo sekarang ya, mumpung lo lagi di sini nih. Boleh deh. Challenge accepted. Pasiennya mau gerak apa nih ceritanya? Skenarionya, gue adalah pasien low back pain, dan lo mau ngelatih kekuatan posterior chain gue pakai gerakan bridging. Oke, bridging. Lo tahu kan bridging, posisi telentang, terus panggul didorong ke atas. Ingat rulesnya, tanpa istilah anatomi, nggak boleh ngomong panggul, bokong, apalagi gluteus, dan dilarang pakai kata angkat. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang buat mikir instruksinya. 4, 3. Aduh, posisinya telentang ya. Terus dorong, bayangkan menjepit kacang di antara sensor. Nggak boleh ngomong bokong ya. Aduh, bentar. Hahaha, waktu berjalan.
Coba tekan lantai pakai tumit Bapak kuat-kuat, terus bikin perut Bapak sejajar membentuk garis lurus sama paha. Menjepit kacang dong, ya ampun. Itu instruksinya imajinatif banget, kacau. Refleks, itu refleks. Agak awkward ya kedengerannya, tapi jujur tekan lantai pakai tumit itu instruksi yang sangat make sense buat aktivasi rantai otot belakang tanpa mereka mikirin bokong. Tapi kelihatan kan sekaku itu loh, dan betapa butuh mikir kerasnya loh kalau disuruh nerjemahin biomekanik ke bahasa awam di bawah tekanan waktu. Sumpah susah banget nyari kata yang pas. Menerjemahkan niat biomekanik di otak kita menjadi bahasa verbal yang simple, yang bisa langsung direspons oleh sistem saraf pasien tanpa delay, itu beneran butuh seni dan jam terbang tersendiri. Nah, bener banget. Sekarang kita sambungin keseruan barusan ke dunia nyata rekam medis. Lucu sih denger lo ngomong jepit kacang tadi, tapi pertanyaannya, kalau gue nulis pasien diinstruksikan menjepit kacang di OAP, kan malah dikira gue bercanda sama dokter jaga. Iya, dikira ngelucu ntar di laporan medis. Gimana coba cara kita menerjemahkan cue awam yang messy tadi kembali ke bahasa profesional di kolom O? Nah, disinilah kita menjembatani antara praktik lapangan dan dokumentasi profesional. Di lapangan, saat ngomong langsung ke pasien, lu boleh banget bilang tekan tumit atau jepit kacang, supaya otaknya cepet nangkep. Menyesuaikan pemahaman pasien ya. Betul. Tapi, begitu nulis di kolom O, lu konversi itu kembali ke bahasa klinis. Lu bisa tulis, diberikan verbal cue fokus eksternal pada tumit untuk memaksimalkan rekrutmen otot posterior chain selama bridging. Oh, pakai istilah fokus eksternal. Keren-keren. Iya, itu tetap jujur merepresentasikan apa yang terjadi, tapi bahasanya mencerminkan skilled care sejati. Keren banget. Buat teman-teman fisio muda, dengerin baik-baik tuh. Lo harus observasi salahnya di mana, mikir koreksinya apa, nyari kata atau sentuhan yang tepat. Semuanya dalam hitungan detik doang. Skill lo tuh semahal itu cuy. Masa iya nggak didokumentasikan dengan layak? Setuju banget, sayang ilmunya kalau nggak ditulis. Nah, sekarang kita move on ke segmen yang lebih dinamis lagi nih. Kita masuk ke situasi ketika sistem biologi pasien memberontak di tengah jalan. Memberontak gimana nih maksud lo? Kasus klasik nih di klinik. Kita lagi ngasih latihan fungsional, katakanlah latihan squat bawa beban ringan. Pas direpetisikan 6, pasien tiba-tiba ngeluh, "Waduh mbak, lutut depan saya nyeri banget nih." Sering banget ini terjadi. Terus gimana nulisnya biasanya? Biasanya otomatis fisio muda nulis di laporan begini, pasien mengeluh nyeri anterior lutut, latihan dihentikan. Titik. Selesai. Waduh. Lo ngerasa nggak sih kalau kalimat ini tuh pasrah banget dan kayak menunjukkan ketidakberdayaan kita? Kalau kita bedah pakai kerangka clinical reasoning lo tadi, salahnya di mana tuh nulis gitu? Sangat pasrah. Itu red flag banget sebenarnya. Kalau kerjanya cuma nanya sakit nggak pak, terus pasien bilang sakit, lalu lo jawab, ya udah kita udahan aja latihannya hari ini. Maaf aja nih, anak SD juga bisa ngelakuin itu. Nggak butuh kuliah profesi. Nah, bener kan kata gue? Terus harusnya gimana? Kalimat latihan dihentikan itu menempatkan fisio sebagai pengamat pasif yang bingung harus ngapain kalau ada masalah. Seharusnya, ketika muncul kompensasi otot atau nyeri di tengah sesi, di detik itulah keahlian lo sedang benar-benar diuji. Lo harus melakukan modifikasi secara real time. Maksudnya modifikasi di sini antara progresi dan regresi itu ya? Betul banget. Kalau latihan dirasa terlalu gampang dan nggak ngasih stimulasi yang cukup buat adaptasi, lo bikin progresi. Lo beratin gitu kan? Ditambah bebannya. Tapi di kasus pasien squat lo tadi yang mendadak nyeri, lo harus lakuin regresi. Oke, diturunin tingkat kesulitannya. Tepat. Lo turunkan intensitasnya, lo ubah mekanikanya, tapi tetap berusaha mencapai tujuan fungsional awalnya. Jangan malah di-stop total. Coba lo kasih gue simulasi clinical reasoningnya dong. Nyeri di lutut depan pas lagi squat. Apa yang lo lakuin sebagai expert di lapangan, dan gimana lo menuliskannya di kolom O? Oke, kita simulasin ya. Cara mikirnya gini. Nyeri anterior knie saat squat itu seringkali terjadi karena tumpuan beban atau center of gravity-nya terlalu maju ke depan. Otomatis membebani sendi lutut ya? Betul. Sehingga gaya gesek di area patellofemoral meningkat drastis. Otot quadricepsnya bekerja terlalu over, sementara glutes-nya malah tidur, nggak bantu ngangkat.
Terus solusi lo pas lagi nanganin itu gimana? Solusi gue di lapangan, gue bakal minta dia berhenti sebentar. Terus gue kurangin beban di tangannya, gue batasi sudut geraknya biar jangan terlalu jongkok ke bawah, dan gue kasih tactile cue di panggul buat ngajarin gerakan hip hinge. Oh, disuruh dorong bokong ke belakang gitu ya? Ya, supaya beban gerakannya pindah ke sendi panggul, bukan numpuk di lutut. Mantap. Secara praktek itu brilian banget penyelesaian masalahnya. Terus tulisan di rekam medisnya gimana biar nggak cuma kelihatan latihan dihentikan doang? Lu nulisnya pakai kerangka sebab akibat. Bunyinya kira-kira begini. Pasien melaporkan peningkatan nyeri anterior lutut ke skala 6/10 pada repetisi ke-6 squat. Itu awalnya. Terus? Lalu, lanjutannya, fisio meregresikan latihan dengan membatasi range of motion sebesar 50%, menggeser beban ke hip hinge dengan tactile cue untuk mengurangi tekanan patellofemoral. Pasien mampu melanjutkan 2 set tambahan tanpa kompensasi lutut, nyeri menurun ke skala 2/10. Wah gila, tepuk tangan dulu dong gue. Keren parah asli kalimatnya. Haha, padat kan? Tadi lo ngerasa nggak durasi lo ngomong kalimat tuh? Cuma butuh sekitar 15 detik buat nulis itu di komputer? Nggak bakal bikin lo pulang jam 9 malam kan? Iya, cepat kok kalau udah tahu poinnya. Tapi bedanya, kalimat yang padat barusan itu bercerita luar biasa banyak. Kalimat itu membuktikan kalau lo nggak diam aja pas ada masalah. Lo ngecek parameter nyerinya, lo analisis secara biomekanik bahwa bebannya di lutut terlalu berat, lo putuskan buat regresi mengubah sudut gerak, dan lo evaluasi lagi respons nyerinya turun. Gila, itu proses mikir tingkat dewa yang tertuang rapi dalam 3 baris kalimat. Nah, itu poin inti dari obrolan kita. Fisio melihat ada kompensasi postur karena otot tertentu kewalahan. Lalu fisio memfasilitasi otot yang lemah dan meredam ketegangan di area yang sakit. Dinamika aksi, respons, modifikasi, inilah yang kalau ditulis dengan presisi bakal bikin dokumentasi latihan fungsional lo bernilai sangat tinggi. Asli, obrolan kita hari ini tuh kayak ngebuka mata batin gue dan fisio muda lainnya sih. Ini bukan sekedar nambah-nambahin beban kerja admin aja di kampus atau di klinik. Jelas, bukan? Kalau kita lihat dalam bigger picture-nya, nulis dokumentasi yang mendetail dengan parameter spesifik nih, nulis cueing, nulis tingkat bantuan yang jelas why-nya, terus mencatat kompensasi klinis, ini semua sebenarnya adalah bentuk advokasi senyap kita. Wih, advokasi senyap. Gue suka banget istilah lo yang itu. Itu tepat banget. Iya kan? Lewat rekam medis, kita itu sebenarnya lagi merebut dan mempertahankan identitas profesi kita loh. Kita lagi teriak lewat tulisan ke ekosistem kesehatan Indonesia, ngasih tahu kalau fisioterapi itu adalah pakar sistem gerak yang punya nalar analitis super tajam, bukan sekedar tukang hitung repetisi olahraga doang. Benar banget. Dan untuk penutup sesi deep dive kita kali ini, gua ada satu pemikiran yang pengen banget kalian semua para fisio muda renungkan malam ini sebelum tidur. Apa tuh? Bikin overthinking nggak nih? Dikit lah. Coba besok pas kalian lagi jaga shift di stase klinis, luangkan waktu 1 menit aja buat baca ulang tulisan kalian sendiri di kolom opre. Oke, terus diapain? Terus, tanyakan satu pertanyaan jujur pada diri lo sendiri. Kalau tulisan lo yang ada di situ, itu diserahkan ke caregiver biasa, atau diserahkan ke keluarga pasien, mungkinkah mereka bisa mempraktekkannya ke pasien tanpa perlu mikir panjang? Deg-degan gue denger kelanjutannya. Kalau jawaban lo di dalam hati adalah iya, mereka bisa menirunya cuma dari baca tulisan itu, berarti cepat atau lambat posisi profesional lo bisa digantikan oleh mereka. Gila, merinding abis gue dengernya. Tamparan keras sih ini, tapi ini reality check yang sangat-sangat kita butuhkan. Iya, harus sadar diri kita. Bayangin aja kita sendiri yang jungkir balik belajar anatomi bertahun-tahun, tapi gara-gara malas nulis di klinik, kita sendiri yang ngesabotase profesi ini jadi kelihatan murahan di mata orang. Jangan sampai kejadian kayak gitu terus-menerus. Makanya, buat semua fisio muda di seluruh Indonesia, mulai besok ubah mindset lo. Jangan biarkan tulisan yang malas mereduksi kehebatan skill tangan dan analisis otak lo. Terus tajamkan nalar klinis lo, berikan perlakuan skilled care yang sebenarnya di setiap sesi fungsional. Pastinya. Dan buat lo semua yang pengen terus mengasah skill clinical reasoning kayak obrolan seru kita barusan ini, bareng komunitas yang asik dan gak kaku, yuk gabung dan terus ikuti pergerakan kita di bimbingan belajar khusus mahasiswa profesi Next Gen Physio. Jadikan tulisan lo sebagai bukti keahlian lo. Karena sekeren apapun intervensi dan mikir lo di lapangan, kalau nggak tertulis di rekam medis, secara legal dan profesional, hal itu dianggap nggak pernah terjadi. Waduh, mindset yang solid banget buat dipegang. Tuliskan apa yang lo kerjakan dan kerjakan apa yang lo tuliskan. Bener banget.
Sampai ketemu di obrolan deep dive kita selanjutnya, yang pasti nggak kalah daging. Tetap kritis, bangun terus nalar klinis lo, dan pastinya Movement Revolution. Movement Revolution.